Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Baik, coba kalau teman-teman perhatikan ini tangan kita. Nah, ini kan kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 sampai sini 14. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 1 2 3. Nah, sedangkan kan dhamir itu semuanya ada 14. Maka untuk memahami atau menghafal yang 14 ini kita coba praktekkan ya. Misalkan ini huwa, huma, hum, hiya, huma, humma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan ana, nahnu. Nah, semuanya ada 14 ya. Jadi langkahnya pertama banget kita harus hafal dulu yang 14 ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Sehingga nanti kita mudah untuk menggabungkannya baik dengan dhamir muttasil atau dengan dhamir muttasilnya ke isim, ke fi'il atau ke huruf. Nah, kita coba. Fi'il itu ada 3. Yang pertama ada fi'il madhi. Nah, untuk fi'il madhi atau kata kerja lampau sebenarnya ada namanya wazan fi'il. Itu ini wazan fi'il untuk fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini selalu nanti di dalam akan dibahas ya. Namun di sini sebagai atau untuk mempermudah saja teman-teman coba perhatikan. Jadi untuk huwa dia tidak ada tanda sama sekali ya. Artinya lafaz fa'ala atau yang sejenis fa'ala ini berarti misalkan doroba misalkan ya. Doroba ya, dia tanpa tanda dhamir, walaupun sebenarnya ada dhamirnya tapi mustatir, tersembunyi. Jadi bukan dibuang, mustatir atau tersembunyi. Nah, jadi misalkan kalau doroba berarti doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobda, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Nah, ini mudahnya ya, mudahnya. Nah, ini fi'il untuk yang kata kerja lampau. Bagaimana kalau kata kerja yang sekarang atau mudhari? Nah, sama sebenarnya, ada wazannya atau ada rumusnya. Untuk fi'il mudhari yaitu ditambahin dia di depannya. Wazannya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah, ini untuk jemari fi'il mudhari'nya. Itu yang pertama ya alif nun, ya nun. Berarti misalkan lafadznya jangan yaf'alu, yadribu. Itu yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Coba biar lebih malakat ya, biar teman-teman lebih paham, saya sarankan teman-teman coba ambil satu kata atau satu kalimat, biar kita bisa praktek. Misalkan tadi doroba, selain doroba apa lagi? Sami'a misalkan ya, sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Sami'a berarti ditambahin ya di depannya, jadi yasma'u, yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, yasma'na, tasma'u, tasma'ani, tasma'una, tasma'ina, tasma'ani, tasma'na, asma'u, nasma'u. Nah, ini untuk jemari isim dhamirnya. Ini mau untuk memudahkan saja teman-teman. Silahkan mau dihafal boleh atau menggunakan jari jemari isim dhamir ini juga boleh. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya kita bahas di tabel isim dhamir termasuk terjemahnya. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan teman-teman, kita akan coba memahami tabel isim dhamir. Nah, ini untuk keseluruhan ya.
Di sini dhamir secara umum dibagi menjadi dua. Ada dhamir munfasil, mudahnya munfasil itu terpisah dari kalimat setelahnya, dan ada dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil itu artinya dhamir yang tersambung dengan kalimat setelahnya atau sebelumnya. Dengan kalimat sebelumnya, ya, tepatnya dengan kalimat sebelumnya. Nah, dhamir itu ada 14 secara keseluruhan. Ini dhamirnya yang 14 itu. Kemudian ini terjemahnya. Nah, dari 14 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada disebutnya dhamir mutakalim. Nah, dhamir mutakalim itu adalah kata ganti orang pertama, itu ana dan nahnu, ana, saya, nahnu, kami. Kemudian ada orang kedua disebutnya al-mukhatabu, atau orang yang diajak bicara lah gitu. Itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian yang ketiga ada namanya ghaib, itu orang ketiga. Ghaib itu orang ketiga, artinya dia tidak ada di hadapan kita. Itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, kemudian dari ketiga bagian dhamir ini ada yang mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Muzakkar laki-laki, muannas laki-laki. Muzakkar, muannas. Ini ana dan nahnu, muzakkar dan muannas. Baik, ini ya. Jadi untuk memahami isim dhamir, teman-teman harus hafal dulu dhamir muttasil dulu, dhamir munfasil dulu, yaitu dhamir yang 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana dan nahnu. Dan barulah nanti kita akan ketahui bagaimana dhamir munfasilnya. Baik, yang pertama dhamir munfasil, yaitu yang 14 itu. Kemudian yang kedua dhamir muttasil. Nah, gampangnya dhamir muttasil ini artinya dhamir yang nyambung kepada kalimat sebelumnya. Nah, dhamir munfasil bisa terjadi dalam beberapa keadaan. Yang pertama bisa muttasil dengan huruf jar, dengan huruf ya, atau juga bisa muttasil dengan, atau bisa nyambung dengan isim, termasuk juga bisa nyambung atau muttasil dengan fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar. Nah, baik, coba perhatikan. Nah, padanan atau dhamir muttasil dari dhamir munfasil huwa adalah hu. Nah, ini ya. Ini gambarnya sampai bawah, perhatikan. Jadi teman-teman hafalkan saja ini, atau ingat-ingat dhamir munfasil, dhamir muttasilnya. Nah, kalau huwa, hu, huma sama, hum sama, hiya, ha, huma sama, hunna sama, anta, ka, antuma, kuma, antum, kum, anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna, ana, ya, mati, nahnu, na. Contoh misalkan ya, ini di sini misal saja. Misalkan la itu maksudnya kepemilikan. Misalkan lahu artinya milik dia. Nah, ini la milik hu, dia artinya milik dia. Lahuma milik mereka berdua, lahum milik mereka banyak orang, ya, laki-laki di sini. Laha baginya, lahuma dan lain sebagainya. Yang menjadi catatan di sini, milik saya, li milik saya, lana milik kita semua. Nah, itu kalau harful jarnya la. Gimana kalau fi?
Nah, kalau fi misalkan fi artinya di dalam, tambah ha muttasil, maka jadi bukan fihu tapi fihi. Fihi ma, lihat harokat harokat hak domirnya. Jadi fihi ma, fihi menjadi kasrah ya. Fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fihi atau fina. Ini bagusnya memang praktek ya, bagusnya memang praktek. Begitu juga misalkan min, misalkan minhu, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkum, minkum, minki, minkum, minkunna, minni, minna. Nah, itu kalau bentuknya haraf ya. Kalau bentuk muttasilnya ke huruf. Sekarang bagaimana kalau muttasilnya ke isim? Nah, ini lebih mudah insyaallah ya. Nah, perhatikan dhamir muttasilnya sama, hampir sama. Bahkan kalau dilihat benar-benar sama ya. Nah, maka misalkan bendanya kitabun. Sekarang kita mau mengatakan bukunya, buku dia. Maka kita katakan kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukun, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nah, kitab itu apa artinya? Buku saya. Kitabuna, buku kami. Kitabuhunna, buku mereka perempuan. Kitabuhu, buku dia. Nah, kayak gitu. Atau misalkan kolamun, kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, dan lain-lain. Kursiun, kursiyuhu, kursiyuhuma, kursiyuhum, kursiyuha, kursiyumha, kursiyuhunna, dan lain-lain. Jadi bisa satu, biasanya bisa yang lain. Itu kalau ke isim. Nah, sekarang bagaimana kalau ke fi'il? Kalau ke fi'il, lihat kalau ke fi'il madi, ini isim dhamirnya ya, dhamir muttasilnya. Untuk dhamir muttasilnya. Ini bentuk dhamir muttasil kalau ke fi'il madi. Misalkan kalimatnya kataba. Nah, teman-teman sebenarnya kalimat kataba itu sudah punya dhamir, cuma dhamirnya namanya dhamirnya mustatir, jadi disembunyikan. Kataba itu udah jelas artinya dia telah menulis. Dia laki-laki. Kalau dia laki-laki berdua, tambahin alif di depannya. Kataba. Kalau laki-lakinya banyak yang menulisnya, katabu. Kalau perempuan yang menulisnya, katabat. Katabata, katabna. Ini harusnya gini, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ini ya untuk fi'il madi. Nah, sekarang bagaimana kalau fi'ilnya bentuknya fi'il mudhari? Fi'il madi itu lampau, kalau mudhari ya sedang atau yang akan datang. Contoh misalkan yaktubu. Yaktubu itu dia sedang menulis. Nah, perhatikan di sini ada huruf ya di depannya. Yaktubu itu dhamirnya huwa. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, taktubu, naktubu. Nah, jadi dhamir muttasilnya sebenarnya ini. Cuma polanya bisa diperhatikan oleh teman-teman ya. Misalkan jangan yaktubu, misalkan misalkan kita dengan kalimat yang lain, yasma'u misalkan ya. Maka yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, yasma'na, tasma'u, tasma'ani, tasma'una, tasma'ina, tasma'ani, tasma'na, asma'u, nasma'u.
Yasma'u itu asal katanya dari sami'a. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Nah, ini kalau fi'il mudhari. Kemudian terakhir, kalau fi'il amar, ini fi'il amar itu artinya fi'il yang menunjukkan perintah. Nah, untuk fi'il amar dari huwa sampai hunna tidak ada, termasuk anak dan anu tidak ada. Nah, yang ada tuh biasanya kita memerintah ke mukhatab, ke orang kedua, nggak memerintah ke diri pribadi ya, memerintah ke orang yang tidak ada di depan kita. Maka yang ada itu hanya domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Misalkan uktub, kata yaktubu, uktub itu domirnya domir anta. Uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubuna. Nah, ini ya penjelasan terkait tabel isim domir. Nah, teman-teman harus banyak berlatih sebenarnya. Cuma clue-nya dari tabel ini, ketika kita bisa memasangkan satu isim domir muttasil baik kepada huruf, kepada isim ataupun kepada fi'il, biasanya dengan varian kalimat yang lain bisa menggunakannya. Dan yang paling penting juga harus teman-teman ketahui adalah terjemahnya ya, terjemah dari setiap domir yang kita gunakan.